Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika innaka anta khairul fatihin. Jamaah Surah Babul Jannah dan juga warga komplek Dinasti Indang yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah pagi hari ini. Hari ini adalah tanggal 19 Sya'ban. Ya, malam nanti ini adalah malam 20 Sya'ban. Artinya ya 10 hari lagi, kalau Sya'ban hitungannya 30 hari, maka satu Ramadan diperkirakan ya tanggal 23 Maret. Ya, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita sampai melaksanakan secara bersama-sama. Oleh karena itu pembahasan kita pagi hari ini ya bagian dari persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tema kita hari ini adalah Fardiyatus Siyam wa anwa'uhu. Jadi fardunya puasa, kewajiban puasa dan macam-macamnya. Ya, Fardiyatus Siyami wa tarikhuha. Ya, tapi mungkin sejarahnya kita tidak usah ya. Jadi tanya pokok-pokok wajibnya dan macam-macamnya. Jadi saumu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Jadi puasa bulan Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam. Artinya karena rukun itu artinya pokok. Rukun itu artinya tiang. Jadi kalau tiangnya tidak ada itu roboh. Maka kalau ada orang ya sama dengan sholat, rukun Islam. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, artinya ada tiangnya yang tidak ada, itu Islamnya bisa roboh. Begitu juga puasa. Kalau dia tidak puasa, itu dikhawatirkan Islamnya roboh. Hati-hati. Wa fardu min furudihi bidalilil Quran was sunnati wal ijma'. Jadi kewajiban puasa ini didasarkan pada dalil Al-Quran. Yang kedua didasarkan pada dalil hadis. Yang ketiga adalah berdasarkan ijma'. Ijma' itu artinya sudah sepakat. Ya, jadi tidak boleh ada meragukan. Ya, tidak boleh ada meragukan ijma'. Adapun dari Al-Quran, adapun dalilnya dari Al-Quran, ini yang nanti nih pasti kita dengar ini. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu. Inilah ini mulai nanti nih. Hampir tiap malam kita dengar ayat ini ya dari berbagai media. Kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Islam, ya puasa ini memang kewajiban dilakukan, termasuk orang-orang Yahudi, ya. La'allakum tattaqun. Ini ya semoga kamu bertakwa. Ini yang biasa dikomentari para ulama dengan kalimat bahwa tujuan target yang ingin dicapai dalam puasa selama bulan Ramadan ini agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kata kuncinya. Sampai ila qaulihi, sampai pada ayat
faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Ini. Jadi barang siapa syahida minkum, syahida itu artinya siapa di antara kalian hadir. Ya, jadi hadir maksudnya kamu berada di tempat di mana kamu melihat bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ya, jadi kalau kamu tinggal di Pontianak, di Indonesia katakanlah, dan di situ kamu lihat bulan, nah di situ kamu wajib berpuasa. Jadi kalau di daerah lain, ya maksudnya negara-negara lain yang tidak melihat hilal, maka dia tidak wajib. Ya, ini. Jadi faman syahida minkum asyhara, barang siapa di antara kalian ya hadir di tempat di mana kamu tinggal dan menyaksikan situ bulan, ya falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, ini yang kemudian, tapi nanti ada pembahasannya ini, ada namanya hukum matla. Jadi hukum matla itu misalnya di Brunei punya hukum sendiri, walaupun satu daratan kita. Malaysia punya hukum tersendiri, walaupun Malaysia dengan Brunei juga tidak jauh. Malaysia dengan Indonesia juga punya hukum tersendiri, walaupun Malaysia dengan kita cuma berbatasan darat Sarawak. Nah itu, jadi kalau di sini kita syahida, menyaksikan di mana kita tinggal di situ, sementara di sana tidak, maka itu yang wajib di mana melaksanakan. Apalagi yang berbeda seperti Saudi dengan kita. Nah itu kaidahnya. Wa amma sunnatu, adapun hadis, ya saya kira ini jelas tadi rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaq alaihi, sepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ya, ini pondasinya. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya yang hak kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu diyakini. Yang kedua, iqamis sholati, mendirikan sholat. Ya, tadi. Yang ketiga, wa itaiz zakati, mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Wa shaumi ramadana, nah ini yang keempat, dan puasa Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, baru dalil yang ketiga adalah wa ajma'al muslimuna ala wujubi syami syahri Ramadan, dan sepakat para ulama mengenai wajibnya puasa Ramadan. Nah, ini jadi karena ada juga hukum dalam agama ini yang ada dasar ayatnya, tapi ada dasar hadisnya, tetapi ada perbedaan, itu namanya tidak ijma. Ya, tidak ijma. Walaupun masing-masing ada dalil tentang ayatnya, cuma ada perbedaan penafsiran, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat. Ya, tapi kalau puasa Ramadan tidak ada perbedaan. Itu namanya ijma, kata ayatnya. Ya. Nah, kalau ada perbedaan pendapat yang lain dari apa yang sudah disepakati, maka itu namanya bukan perbedaan, tapi itu namanya penyimpangan. Itu penyimpangan namanya. Jadi tidak bisa juga berdalil, wah ini kan perbedaan pendapat aja. Oh, tidak semuanya perbedaan bisa ditolerir. Karena kalau itu yang terjadi, maka hukum-hukum agama banyak yang kacau. Ya, jadi tidak semuanya itu, makanya itu ada namanya ijma. Nah, itu penting sekali, penting sekali. Coba kalau tidak, ya apalagi era sekarang kan semua orang bisa berpendapat. Yang kedua, anwa'u asyam, macam-macam puasa. As-shaumu anwa'. Jadi puasa itu kalau di sini ada 4 macam. Ya, pertama ada namanya puasa wajib. Yang kedua tatawu'an, puasa sunat. Yang ketiga puasa haramun, puasa haram, dan yang keempat adalah puasa makruh. Ya, ini masing-masing ada. An-nawal al-awwal al-wajib. Ya, puasa yang pertama adalah puasa wajib. Nah, wahwa salah satu aqsamin. Puasa wajib ini ada 3 macam, ada 3 bagiannya. Pertama, minhu ma yajibu
li zamani nafsihi wa huwa shaum syahri Ramadan. Jadi yang pertama puasa wajib itu adalah ya puasa karena ada waktunya tersendiri, ya, yaitu karena masuk bulan Ramadan maka wajib puasa, namanya puasa bulan Ramadan. Ya, nah itulah makanya kalau berniat itu biasanya disebutkan puasa Ramadan, nawaitu shauma Ramadan, nawaitu shauma gadin, ya fi hadzal as-sana, dalam tahun ini, ya maksudnya tahun ini di bulan Ramadan itu. Lillahi ta'ala. Yang kedua, wa minhu ma yajibu li'illatin wa huwa siyamu al-kafarati. Ya. Ada puasa yang wajib karena ada illat. Ya, artinya ada alasan yang kemudian menjadi hukumnya wajib, yaitu puasa kafarat. Nah, puasa kafarat ini adalah puasa untuk menebus kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Supaya dosa itu hilang, supaya kesalahan itu hilang, maka ditebus dengan cara puasa. Nah, itu juga wajib. Ya, contohnya kalau puasa Ramadan, kita tidak boleh sembarang membatalkan tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Ya, tapi ketika orang itu membatalkan puasanya, apalagi dengan cara, misalnya kan dilarang melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, itu. Maka ketika ada orang seperti ini, dia melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, dia orang berpuasa, dia sudah balik dewasa dan seterusnya, dia mestinya berpuasa, dia sudah berpuasa, tapi dia batal puasanya dengan cara seperti itu. Maka yang pertama puasa sudah batal, yang kedua untuk mengganti kesalahannya ini tidak hanya sekedar berpuasa, untuk mengganti satu hari, karena kan cuma satu hari ya yang saya batal, tetapi dia wajib mengganti dengan cara kafarat. Ya, kafarat itu disebut dengan tebusan selama ya syahraini mutatabi'aini. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini sanksi, ya sanksi, hukuman ya. Ini namanya puasa wajib. Ya, ini mungkin sering kita dengar dalam itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Dulu saya sering sekali dengar ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini yang dicerita, agak lucu ceritanya, yang seorang tidak bisa nahan keinginan seks sehingga dia melakukan hubungan suami istri, lalu datang melapor. Nah, itu satu kebiasaan sadar hukumnya orang-orang Arab itu, dia tidak sembunyikan, dia datang melapor, ya Rasulullah, halaka, celaka saya, celaka. Apa pula, kenapa bisa celaka? Ini udah terlanjur jebol. Apa itu? Dia ceritalah, saya melakukan hubungan dengan istri saya pada siang hari Ramadan. Wah, ini berat nih. Gimana beratnya Rasul? Itulah. Wah, nanti kamu harus ganti nanti 2 bulan berturut-turut. Kaget. 2 bulan? Ini aja 1 bulan udah tidak mampu nahan. Kaget. Jadi gimana? Itulah disuruh nebus dengan cara tadi itu 2 bulan tidak mampu, lalu kan ada tingkatan-tingkatannya itu merdekakan. Nah, lalu terakhir itu suruh bayar dia membayar, memberi makan 60 orang miskin. Kaget lagi, 60 orang miskin. Nah, saya ini orang miskin ya Rasulullah. Allah, udah miskin macam-macam lagi. Kan kira-kira gitulah ya. Gitulah. Lalu Rasulullah itu karena dia miskin harus ditebus nih, itu dikasih, mereka minta kurma. Ya, kalau kurma di sana, kalau bagi kita kan beras ya, beras makanan. Aneh, mau pergi bagi-bagi nih sebagai tebusan. Dia jawab lagi, ya Rasulullah, tahu nggak ya Rasul? Dari seluruh penduduk yang ada di kampung ini, tidak ada lagi orang paling miskin selain saya ya Rasulullah.
Saya dengar cerita Sayyidina Zaid itu almarhum itu luar biasa. Tapi memang hadisnya begitu. Sampai Rasulullah tersenyum lihat. Nah, kalau gitu ya, bawa makan keluargamu. Tapi niat sebagai kafarat. Nah, itu namanya kafarat. Itu. Nah, sanksi hukuman itu 2 bulan. Jadi begitu juga kalau kita pernah bersumpah demi Allah. Nah, itu ya, demi Allah saya tidak ini. Nah, kalau kita bersumpah tidak melakukan begini, lalu kemudian kita lakukan, itu namanya pelanggaran. Pelanggaran terhadap sumpah, salah satu hukumannya adalah puasa. Puasa itu menjadi wajib. Nah, itu sama dengan wajibnya bulan Ramadan. Jadi ada puasa berturut-turut 2 bulan, ada puasa 3 hari. Termasuk pembunuhan yang tidak sengaja itu. Dia pergi berburu, ya, berburu, burung ditembak, tapi ternyata pelurunya nyasar kepada orang. Nah, itu orang meninggal dunia, tapi bukan disengaja ditembak. Maka salah satu tebusannya itu juga bisa dengan puasa. Ada aturan-aturannya. Nah, ini yang disebut dengan puasa kafarat yang hukumnya wajib sebagaimana wajibnya puasa Ramadan. Yang ketiga, wa minhu ma yajibu bi ijabil insani dzalika ala nafsi. Jadi ada puasa yang wajib karena dia mewajibkan, seseorang mewajibkan puasa itu untuk dirinya. Wa huwa siyamun nadar. Ini puasa nadar. Ini puasa nadar, ya. Nadar ini sebenarnya tidak wajib, ya, hukumnya mubah. Tapi karena Anda bernadar, nanti kalau anak saya lulus PNS, saya bernazar untuk puasa 3 hari berturut-turut. Ternyata lulus. Nah, itu wajib itu 3 hari berturut-turut. Ya, karena Anda menyebutkan berturut-turut, Anda wajib berturut-turut. Nah, tapi kalau Anda katakan saya bernazar puasa 3 hari, nah, itu tidak menyebutkan berturut-turut, yang penting 3 hari. Nah, itu wajib, itu ya. Nah, misalnya kita lagi ada hajat, lalu kemudian kita bernazar sebagai bagian dari komitmen, bentuk rasa syukur, terpenuhi hajatnya, mesti Anda berpuasa sesuai dengan janji. Itu ya. Begitu juga kalau ada orang lagi sakit keras, dalam hatinya, ya Allah sembuhkan aku bernazar kepada, kalau aku sembuh dari penyakitku ini, saya bernazar untuk berpuasa sekian hari. Maka nazarnya itu menjadi wajib dilakukan sebagaimana wajibnya puasa Ramadan. Nah, itu jadi puasa wajib ada 3, ya. Puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Yang kedua, an-na'usani, puasa macam kedua adalah as-shaumu al-haram. Ya, ini puasa haram. Ya, indal jumhur, ya, awil makruh tahriman indal Hanafiyah. Ya, kalau jumhur menyebutkan haram, kalau dalam mazhab Hanafi ya makruh tahrim. Ya. Yang pertama adalah siyamul mar'ati naflan bigari izni zaujiha. Oh, ini berat nih ibu-ibu, ya. Puasanya seorang perempuan, seorang ibu puasa sunat tapi tanpa izin dari suaminya. Nah, ini tanya dulu, Pak, Papi, Bang, mana nih? Boleh nggak saya puasa sunat besok? Nah, kalau diizinkan, ya puasalah karena saya mau pergi. Itu boleh. Tapi kalau jangan, mungkin ada sesuatu yang diperlukan suaminya, lagi sibuk, perlu bantuan, jangan. Karena itu puasa yang tadinya sebenarnya sunat, ingin mendapatkan pahala, tapi taat dan wajibnya seorang istri kepada suaminya, pahalanya jauh lebih tinggi dibanding daripada pahala puasa sunat. Maka ketika kita mengedepankan puasa sunat tanpa izin dengan suami, apalagi tidak ridho, suami lagi jengkel, maka itu kalau dalam kitab ini oleh mayoritas ulama menyebutkan haram puasa seperti itu, ya. Atau alimaha biridahu illa idza lam yakun muhtajan laha, ya.
kan kana ghaiban, ya kecuali tadi itu dia diizinkan atau dia sudah tahu. Dan misalnya seorang istri tidak minta izin ini ya, tapi alimaha, ya jadi suaminya tahu tentang bahwa puasa, istri mau puasa, biridahu, dia rela, ya jadi istri tidak minta izin tapi suaminya paham, oh iya puasa, dia sudah ridho, ya merelakan, ya. Apalagi yang bersangkutan juga suaminya lagi tidak ada sesuatu yang dia perlukan kepada suaminya selama dalam satu hari ini, kana ghaiban, karena dia mau pergi keluar, ya mungkin dia bertugas di luar daerah gitu, atau dia pergi umrah, ya bihaji wa umrah, dia pergi, suaminya pergi haji, pergi umrah, atau suaminya lagi itikaf, ya itu, jadi itu boleh ya. Ya, tapi sekali lagi itu kata kuncinya minta izin, beritahu. Ya, li khabri as-sahihain, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yahillu limra'atin, ya tidak halal, ya la tahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan, seorang suami, antasuma, ya berpuasa, wa zawjuha syahidun, sementara suaminya ada di situ, ya dia tinggal sama-sama, illa biidnihi, kecuali ya atas izin suami, ya itu dasarnya ini hadis Bukhari dan Muslim, ya. Wa li'anna haqqaz zawji fardun, karena hak suami itu wajib, ya la yajuzu tarkuhu linnafli, tidak boleh meninggalkan yang wajib hanya karena melaksanakan yang sunat. Itu jelas sekali itu, ya jelas sekali, ya. Jadi falau samat bi ghairi idnihi sahha, kalaupun ya seorang istri, seorang ibu-ibu tetap berpuasa tanpa izin dari suaminya, ya tetap sah. Wa in kana haraman, ya walaupun puasanya itu haram tapi secara hukum sah. Kenapa? Karena semua rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, itu. Jadi ada sesuatu yang sah tapi hukumnya haram. Jadi sudah apa itu? Sudah lapar, sudah haus, sudah capek, dapat dosa juga itu. Nah, itu penting diketahui itu. Jangan sampai kita merasa banyak pahala karena berpuasa, padahal ada sisi-sisi lain. Nah, jadi begitu ya, ada sesuatu secara hukum sah, tapi nilainya di sisi Allah itu justru perbuatan haram. Sama dengan ini, ya. Nah ini dicontohkan ini, ya kasolati fi dari maghsubatin, ya. Jadi kita sholat di daerah maghsubah. Jadi gini, sama kasusnya misalnya, kita sholat, ada orang sholat, sarung pakaian dipakai itu adalah pakaian yang diambil dari orang lain, ya curian. Jadi dia sholat tapi pakaian dipakai itu barang curian. Pakaiannya itu haram karena dia bukan miliknya, tapi sholat yang dilaksanakan sudah sah karena terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Nah ini juga pernah menjadi masalah kita di Majelis Ulama tahun 2012 mengenai status tanah masjid, status tanah surau. Kalau tanah masjid yang ditempati itu tanah sengketa, itu secara hukum sholat kita sah. Tetapi itu jadi persoalan karena ada implikasi hukumnya. Maka itulah sebabnya masjid dan surau itu status tanah itu mesti jelas. Itu. Jadi misalnya ini tanah hibah, ini tanah wakaf, itu harus jelas tuh. Karena nanti jangan-jangan ini masih ada orang merasa ahli waris. Ini tanah datuk saya, ini kakek saya ahli warisnya. Itu menjadi masalah itu. Jadi tidak boleh dipandang enteng itu status tanah masjid. Ya, jangan sampai ada cucu, apalagi kalau ahli warisnya anak yatim, ya. Jangan sampai ada ahli warisnya anak yatim merasa wah ini saya ahli warisnya, semua jual tanah itu. Nah, itu. Ada gitu tuh. Ya. Makanya dulu pernah saya lupa daerah mana itu.
Jadi dipasang itu, apa namanya, papan itu. Ini tanah warisan dari, kalau mau membebaskan bayar sekian miliar. Artinya ada jamaah itu patungan. Hanya warga patungan membayar itu dibeli. Ya itu lebih aman ya kalau misalnya ada donatur situ. Kan itu penting. Ya, jadi itu perumpamannya. Ya, jadi kita ini bicara puasa, tetapi ada yang puasa secara hukum haram, tetapi prosesi pelaksanaannya sah. Nah, begitu juga sholat sah, tapi kalau kita sholat di atas tanah rampasan, ya tanah yang disengketakan orang, apalagi orangnya tidak ikhlas, ya sama juga tadi pakaian dicuri. Yang kedua adalah, ini hati-hati nih, saumu yaumasyak, puasa di hari keraguan-raguan. Mana dimaksud? Gini, jadi ini puasa hari yang ke-30, macam nanti ini nih, tanggal 22 itu Maret, kalau saya tidak salah hari Rabu ya. Nah itu kan pertanyaannya muncul, ini besok 1 Ramadan atau masih Syaban. Nah itu namanya ragu-ragu, itu tidak boleh tuh, tidak boleh puasa di situ tuh, ya. Jadi ya inilah yang biasa oleh Kementerian Agama mewakili negara sidang isbat. Itu jadi tanggal hari Selasa kayaknya sudah sidang isbat itu yang ada yang ru'yat, ada hisab, itu digabung. Jadi sidang isbat digabung antara apa yang diteropong itu dengan dihitung, itu dicocok-cocokkan. Nah pada hari itu adalah hari keraguan, itu hari keraguan. Kecuali, nah ini ya, wahwa yaumus salasi min Sya'ban, yaitu pada hari yang ke-30 bulan Sya'ban. Idza taraddada an-nasu fi kaunihi min Ramadan, di mana orang itu masih ragu, ini kan batas. Ini sudah masuk Ramadan atau masih Sya'ban. Nah, itu masih ragu-ragu. Nah, kita salah satu dasar ibadah itu adalah al-yakin. Ibadah itu harus dilakukan berdasarkan keyakinan. Tidak boleh ini Ramadan kan atau masih Sya'bannya itu. Karena kok bulan Sya'ban tapi berniat puasa Ramadan, kan enggak nyambung itu, ya. Nah, jadi mendingan enggak usah. Nah, kecuali kalau orang itu sudah terbiasa. Apalagi kalau jatuhnya bertepatan itu hari Senin atau bertepatan dengan hari Kamis dan yang bersangkutan sudah terbiasa. Nah, sehingga bukan karena mau puasa, tapi bukan karena ragu-ragu ini puasa, bukan, tapi itu karena jatuhnya pada hari itu. Nah, itu masih ada yang membolehkan. Walil fuqaha ibaratun mutaqarribah fi tahdidiyah ini tadi. Wa ikhtalafu fi hukmihi, ya berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya, ma ittifaqi ala adamil karahah wa ibahati in sadaq in sadaqa adatun lil muslimi, ya bisaumi tatawu'in kayaumi al-isnain awil al-khamis. Nah itu. Jadi kalau sudah terbiasa dan bertepatan, nah itu masih itu. Nah, ini puasa yang haram atau makruh, yang syak. Yang ketiga, nah ini udah pastilah ini kalau kita sinda. Saumu Aidil Fitri wal Adha, ya, wa ayyamit tasyrik, ya ba'dahu. Ya, jadi puasa Idul Fitri dan Idul Adha, ya itu tidak boleh, dan termasuk hari-hari tasyrik. Ya kalau sesudah kita lebaran haji itu ada 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, 13 masa pemotongan hewan kurban. Selama masa pemotongan itu tidak boleh kita berpuasa, ya. Itu sama tadi haramnya itu. Yang keempat, ini udah pasti nih, saumul haidi wan nufasa. Jadi ibu-ibu kalau lagi sedang haid, ya itu haram, nggak boleh bersemangat. Wah, ini lagi nih, ya nggak bisa karena kita dalam keadaan suci. Salah satu syarat wajibnya orang berpuasa, terutama bagi perempuan atau ibu-ibu, adalah sedang dalam keadaan bersih.
Ya, sama dengan sholat. Kita tidak boleh sholat kalau dalam keadaan tidak bersih, dalam keadaan tidak ada wudhu. Harus dalam keadaan suci bersih. Nah, kesucian perempuan adalah tidak haid. Wan nufasa, ya nifas. Ya nifas ini perempuan yang baru melahirkan. Ya, haramun wala yasihu, haram dan tidak sah. Ya, memang ya layan kama ya abanapi ma bahasil haidi wan nifas. Ya, ini sudah pernah dibahas ini dalam kaidah-kaidah hukum fikih. Nah, wa alaihima, nah ini wa alaihima qada'us shaumi dunas shalah. Nah, ini ibu-ibu kalau tidak berpuasa karena haid, karena nifas, itu tetap wajib dibayar dengan mengganti puasanya. Ya, beda dengan sholat. Kalau ibu-ibu perempuan tidak sholat karena haid, itu gratis. Ya, gratis tanpa ada bayaran. Tapi kalau puasa, wajib dibayar dengan puasa, bukan dengan fidyah. Ya, sekarang ini kan muncul itu tuh. Nyaman ya. Fidyah boleh Ustaz ya? Fidyah ya? Enggak bisa. Fidyah itu hanya berlaku satu bagi ibu yang sedang menyusui. Nomor satu dulu adalah orang tua yang sudah lanjut. Jadi mungkin usianya 75, 80, 90 tahun dan seterusnya, itu masuk yuti kuna, orang yang tidak mampu itu. Yang kedua, nanti para ulama menghubungkan antara ketidakmampuannya ibu-ibu yang sedang menyusu karena berat, maka disamakan hukumnya dengan orang tua yang sudah lanjut. Nah, itu boleh fidyah. Begitu juga orang yang hamil, ya itu disamakan hukumnya dengan orang-orang yang sudah lanjut usia itu. Nah, yang keempat, itu ini pekerja berat. Jadi mungkin dia buruh. Ya, penghasilannya untuk memenuhi kewajiban terhadap diri dan keluarganya lewat dengan pekerjaan itu berat, itu dikasih keringanan, itu fidyah saja. Tapi kalau haid tetap dibayar, ya, dibayar. Jadi itu karena biasa mulai ada pertanyaan itu, saya fidyah Ustaz ya, apa pula? Kamu kan tidak pernah menyusui, kok bisa fidyah? Ya saya kan haid. Ini harus dijelaskan ini kalau begini nih, ya. Nah, saya kira itu ini tentang lewat nisfu Sya'ban. Kebetulan dibahas dalam kitab ini. Qala Syafi'i itu yahrumu shaumu an-nisfal al-akhirah min Sya'ban alladhi minhu yaum asyak. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah lewat nisfu tapi ini nisful akhir, jadi 16 ke atas bulan Sya'ban ini udah masuk ya, karena udah lewat nisfu Sya'ban, maka itu tidak boleh puasa. Dia sama dengan yaum syak. Ya. Illa liwadi bi an i'tada shaumad dahri. Ya, seperti kecuali bagi orang yang sudah terbiasa ya puasa. Maksudnya gini, karena memang ada hadisnya. Ada juga kalau Anda salah sini ada hadisnya ini. Nah ini nih, wa idza intasafa Sya'ban fala tasumu, apabila sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya banyak dan 4 imam pengarang kitab Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Tirmidzi. Jadi dalam hadis lain, idza baqiya, apabila masih ada separuh dari bulan Sya'ban itu maka janganlah kamu berpuasa. Nah itu hadisnya. Ya. Kalau dalam hadis ini dia sama dengan yang Syak. Jadi tidak bisa berpuasa. Tidak boleh berpuasa kalau lewat nisfu Sya'ban karena memang ada hadisnya. Tetapi ini penjelasannya. Sementara dalam hadis yang sahih, ini sama-sama sahih. Ya, ini yang disebut dengan mukhtalaful hadis. Jadi hadis-hadis mukhtalaf, hadis-hadis yang sama-sama sahih tapi secara lahiriah kelihatan seperti bertentangan. Contoh, Nabi itu dalam kalimat omongannya mengatakan, ya idza intasafa Sya'banu,
Ya, apabila bulan Sya'ban sudah lewat dari separuh, fala tasumu, maka janganlah kamu berpuasa. Tetapi perbuatan Nabi itu berpuasa hampir sampai Ramadannya. Nah, ini yang namanya mukhtalaf. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mempraktikkan puasa boleh dikata 1 bulan penuh bulan Sya'ban, itu hadisnya sahih dalam bentuk praktik Nabi. Tapi dalam hadis melalui qauliyahnya, sabdanya, melarang berpuasa ketika sudah lewat separuh Sya'ban. Lalu bagaimana penjelasannya? Begini. Jadi yang dilarang ini berpuasa kalau sudah lewat separuh, ilatnya, alasan hukumnya itu adalah mengkhawatirkan ketika orang itu terlalu bersemangat memburu pahala, pundi-pundi pahala sunat, tapi begitu masuk bulan Ramadan dia kecapean, ya, dia letih loyo, sakit. Akhirnya puasa wajib menjadi terhalang, tidak jadi dilakukan karena habis tenaganya puasa sunat. Nah, itu sama dengan orang yang memaksakan diri salat al-lail, salat tahajud, tahu begitu salat tahajud tidur, bangun jam 8 pagi. Enggak, salat subuh. Padahal subuhnya yang wajib, tapi tahajudnya yang dikejar. Nah, ini terbalik. Nah, sama itu. Jadi makanya Nabi itu yang dilarang. Maka ketika orang sudah terbiasa puasa Senin, Kamis, puasa Nabi Daud, dan orangnya pun tidak ada pekerjaan berat, mohon maaf mungkin sudah pensiun, tidak ada yang lain dikerja kecuali ibadah. Nah, yang begini-begini ini tidak masuk dalam kategori larangan. Karena dia bisa mengikuti seperti yang dilakukan oleh Nabi, berpuasa bulan Sya'ban hampir dikatakan sempurna sampai pada bulan Ramadan. Nah, itu penjelasannya. Jadi sekali lagi, yang punya kemampuan dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun untuk mengganggu puasa Ramadannya karena sudah terbiasa puasa sunat, itu boleh. Tapi bagi yang punya masalah, apalagi punya kesehatan yang bisa terganggu, jangan. Ini yang dimaksud oleh hadis, ya. Jadi apabila separuh bulan Sya'ban lewat itu, maka janganlah kamu berpuasa. Yang keenam, ada yang keenam, siyamu mayyakhafu ala nafsihi ya al-halak bisawmi. Ini sih jelas, yaitu puasa bagi orang mengkhawatirkan dirinya binasa, karena maksudnya binasa itu dia sakit, dia khawatir kalau dia puasa dia bisa sakit bahkan meninggal dunia. Yang seperti ini haram, ya, nggak boleh maksakan, ya. Jadi gini, di Madinah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan, tiba-tiba ada lagi orang ramai berkerumun di situ. Nabi mendatangi, ada apa kalian kok rame-rame ini? Ternyata ada orang yang situ dikerumuni. Ngapa nih? Oh, pingsan ya Rasulullah. Ngapa pula? Oh, ini musafir. Musafir, dia puasa, udah kehausan, kelaparan, sampai dia pingsan. Mendengar cerita itu, Nabi tidak merespon dengan bagus, wah ini namanya bagus sekali nih, semangat ibadahnya tinggi. Malah beliau katakan, laisa minal birri asyam fis safar. Jadi bukanlah satu kebaikan, ya, orang yang berpuasa ketika sedang musafir. Maksudnya itu bukan kebaikan memaksakan diri, ya, berpuasa sementara dia sudah kelaparan, sudah sangat haus, maka mestinya dia membatalkan puasanya karena dia musafir, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri berpuasa sampai dia meninggal dunia, dikira mati syahid, padahal itu mati sakit, gitu. Itu mati sakit. Nah, inilah luar biasa Islam, agama ini sangat manusiawi, ya. Makanya itu nanti kita bahas rukun-rukunnya ini, karena ini baru anunya macam-macam puasa. Salah satu nanti syarat wajibnya puasa itu adalah dalam keadaan sehat walafiat. Itu syarat wajibnya. Jadi kalau ada orang tidak sehat, tidak wajib, ya. Itu jadi syarat wajib puasa itu adalah dalam keadaan sehat walafiat.
Termasuk syarat wajib puasa itu orang yang berada di dalam mukim. Jadi kalau dia tidak mukim, pergi musafir dalam perjalanan tidak wajib. Nah itu. Jadi itu yang harus di dasar-dasar anunya itu. Ya saya kira ini. Nah yang ketiga, waduh udah panjang nih. Habis kali gini. Yang ketiga adalah as-shaumu al-makruh, ya puasa makruh. Ya tadi ini puasa wajib, puasa haram, puasa makruh, ya huwa kasaumi dahri, ini puasa setahun penuh, tidak ada berhenti-berhentinya, sambung menyambung. Nah termasuk nih wa ifradu yaumal jum'ati bisaumi. Jadi puasa pada hari Jumat itu makruh. Kalau ya dia nanti puasanya hanya hari Jumat aja. Itu. Tapi kalau misalnya kebetulan kan salah satu disunahkan dalam Islam itu puasa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Qamariyah. Nah, di antara 3 hari ini di dalamnya ada hari Jumat. Itu tidak makruh. Tidak makruh karena dia memang bertepatan dan ada sambungannya. Tapi selama 1 minggu itu tidak ada yang dia puasa kecuali hari Jumat aja. Itu makruh. Ya, karena Jumat ini memang waktu yang Allah buatkan kepada kita supaya kita dipenuhi dengan ibadah di kegiatan lain. Makanya kalau di pondok pesantren hari Jumat itu libur. Ya, sama dengan hari Minggu. Minggu itu kan dalam bahasa ya, bahasa apa? Latin ya. Artinya Tuhan. Jadi Domingo itu artinya bekerja untuk Tuhan. Maka hari Minggu itu adalah hari yang semua kegiatan duniawi itu diliburkan, bekerja hanya untuk ibadah kepada Tuhan. Itu namanya Minggu. Itu. Kalau kita Ahad sebagai hari yang pertama. Maka Jumat itu adalah momentum untuk beribadah, terutama perbanyak sholawat, baca surat itu, surat-surat tertentu dan seterusnya. Ya, itu. Yang ketiga wa ifradu yaumas sabti. Ini berpuasa khusus hanya hari Sabtu saja, Sabat. Ini kalau Yahudi ini Sabat namanya. Kalau kita kan Sabtu. Nah, itu makruh juga. Tapi hanya hari Sabtu. Ya. Kok enggak Senin enggak, hari Kamis enggak, puasanya kapan? Hari Sabtu aja. Ah, itu makruh itu, makruh. Jadi itu ya makruh. Puasa Jumat saja, puasa Sabtu saja itu makruh. Senin enggak, Kamis enggak, malah puasanya cuma hari Jumat. Nah, itu. Nah tadi wasaumu yaumasyak tadi sama ya. Nah, ini juga nih hampir sama sih soalnya. Wasaumu yaumun wasaumu yaumin aw yaumaini qabla Ramadan indal jumhur. Jadi berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah, yang sama tadi itu. Nanti ini jadi tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Kalau ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, sebaiknya tidak usah. Ya, apalagi sudah ada larangan bagi orang yang mengkhawatirkan. Jadi 1 hari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan, maka menurut jumhur ulama itu makruh hukumnya kita berpuasa. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dilarang karena yahrumu al-akhirani inda Syafi'iyah. Ya, tapi dalam pandangan mayoritas adalah hukumnya makruh karena ada hadisnya janganlah kamu mendahului, ada tadi sini ya. Jangan kamu mendahului bulan Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari berpuasa. Itu hukumnya makruh. Nah, baru yang keempat, ini yang sudah masyhur. Ya, ini yang keempat, an-naur rabi shaumut tatawwu'i, ya, puasa sunat atau shaum al-mandub, ya, puasa sunat. Ya, ini yang saya kira puasa sunat yang sudah biasa. Jadi puasa sunat ini takarrub, ya, puasa shaumu yaumin wa iftaru yaumin, berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Ya, ini yang kita populer dengan istilah puasa Nabi Daud. Ya, ini ada semua dalilnya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu. Yang kedua, saumu salasata ayyamin min kulli syahrin. Yang tadi itu puasa 3 hari dalam setiap bulan Qamariyah, ya, tanggal 13, 14 dan
15. Ini yang disebut dengan ayyam al-layali al-bid, ya, ayyam yaitu hari putih, hari putih. Yang ketiga, saumu yaumil isnain wal khamis min kulli usbu'ain, ya, puasa setiap hari Senin dan Kamis dalam setiap minggu. Nah, ini juga ada hadisnya, ya. Ini ada karena wahibu ayu orada alai amali wa ana shaimun. Itu dasarnya karena saya suka pada Senin Kamis itu amalku dilaporkan kepada Allah, dan dalam laporan itu nama saya tertulis lagi sedang ibadah puasa. Yang keempat, saumu sittati aimin Syawal, puasa Syawal selama 6 hari, ya. Ya, walau mutafarriqatan, walaupun selang-seling, jadi tidak berturut-turut, tetap dihitung. Yang tadi itu 6 hari. Yang kelima ada puasa saum yaum Arafah, ya, puasa hari Arafah, ya, nanti tanggal 9 Zulhijjah. Saumul ayyam as-samaniyah min Dzulhijjah qabla yaumi Arafah. Ya, jadi ini puasa tanggal 8 Zulhijjah. Ada juga biasa menyebut hari Tarwiyah. Jadi tanggal 8 bulan Zulhijjah, 1 hari sebelum wukuf, sebelum tanggal 9. Yang ketujuh, saum Tasu'ah wa Asyura, ya, berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Ya, jadi sunatkan 9 dan 10. Kalau 10-nya hanya 10, nah itu biasanya masuk hukum soal puasa makruh. Ya, makruh hukumnya. Karena kalau kita puasa hanya Asyuranya tanpa ke-9, maka itu menyerupai puasa Yahudi. Nah, supaya tidak sama puasa Yahudi, maka disunatkan ke-8 dan ke-10. Nah, kalau sudah lewat, ini penjelasan ulama fikih, ya. Kalau sudah lewat ternyata, waduh, udah lewat 9 hari ini. Nah, nanti tambah sesudahnya itu. Jadi 10 dan 11. Karena kalau ada perbedaan hitungan dalam bulan, ada menyebutkan yang kita puasa tadi 10, ternyata ada hitung, itu bukan 10, itu baru 9. Nah, maka yang besoknya itu yang 10. Maka itu boleh. Itu ulama fikih. Yang ke-8 adalah syamu al-ashr al-haram, ya, puasa pada bulan-bulan haram, yaitu pertama bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, itu ada 4 bulan yang mulia, di dalamnya itu disunatkan. Ya, mau awalnya, tengahnya, atau pokoknya 4 bulan itu adalah disunatkan berpuasa. Ya, yang ke-9 adalah shaum Sya'ban, ya, puasa Sya'ban. Nah, ini. Jadi di hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun yasumu minas sanati syahrun taman illa Sya'ban yasilu bi Ramadan. Ini yang tadi saya cerita. Jadi praktik perbuatan Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada berpuasa dalam setahun berturut sempurna 1 bulan itu, kecuali bulan Sya'ban yang bersambung sampai Ramadan. Walaupun dalam hadisnya mengatakan kalau sudah lewat jangan. Ya, saya kira ini karena materi tentang puasa ini sangat panjang, mudah-mudahan nanti ahad berikutnya sudah semakin dekat bulan Ramadan, kita bicara tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, dan hal-hal yang terkait. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kita panjang umur, bulan Ramadan, ahad seperti ini bisa kita lanjutkan seperti biasa. Nah, sehingga karena puasa-puasa ini terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan teknis-teknis. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita berdoa dan mendoakan keluarga dan saudara-saudara kita, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan termasuk semangat, ya, hidayah dan taufiknya, sampai kita pada bulan Ramadan bisa istiqamah menjalankan ibadah-ibadah. Ya, saya kira itu, dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya, sambil dicicipi apa yang ada berkah.